Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini paling bagus judulnya apa ya? Saya juga bingung. Judulnya mungkin tips agar bahagia dunia akhirat ya. Melalui salah satu ide ya atau karya gitu. Jadi kita harus menjadi pengide atau pencetus ide pertama atau menjadi pencetus berkarya yang pertama kali yang akan ditiru oleh orang lain. Itu adalah salah satu tips yang sangat bagus ya. Tentunya karya yang takwa ya, karya dalam rangka takwa gitu. Karya ketaatan tentunya ya, agar yang ditiru itu tentunya berpahala gitu kan. Yang meniru juga kita akan mendapat pahala dari yang meniru kita. Nah, ini adalah tips yang sangat ampuh ya. Saat kita melihat teman kita atau ya teman-teman kita itu meniru ide kita, atau malah ide kita itu diambil oleh dia untuk menjadi suatu kesuksesan atau suatu kepopuleran atau suatu kegiatan yang membuat orang lain itu meniru dia. Nah, otomatis kita sebagai pencetus ide tersebut atau pencetus karya tersebut, justru kitalah yang akan mendapat pahala yang paling banyak. Kadang kan ada juga ya, kok dia meniru aku sih gitu tapi kita jangan malah jadi down loh, kok dia malah yang berhasil, kita seolah Allah nggak mudahkan kita untuk berhasil gitu. Padahal pada intinya kita itu niat pertama dalam berkarya atau ide itu untuk apa? Kan untuk salah satunya adalah ditiru ketaatan kita oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya orang lain yang terkenal, yang populer, yang berhasil, itu justru ladang bagi kita ya, ladang bagi kita pencetus ide ya, kita sebagai pencetus ide, justru itulah ladang keberhasilan kita ya. Adapun yang meniru kita itu baru misalnya setengahnya setengah pahala kita. Nah, sedangkan kita yang pencetus ide otomatis yang paling banyak mendapatkan pahala tersebut, karena kan kita hitung-hitungannya pahala tuh kalau hidup ya, hitung-hitungannya pahala. Kalau ditiru berarti pahala kita semakin banyak gitu kan, apalagi yang meniru misalnya banyak jemaahnya banyak muridnya dan sebagainya ya. Justru itulah ya justru bukti bahwa kita itu berhasil, karena ternyata ada yang meniru, dan yang meniru itu lebih populer, lebih terkenal, lebih banyak murid, lebih banyak jemaah. Itu Masya Allah ya, pahala kita akan berlipat ganda. Ya, di sini saya tulis ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, yaitu takwa. Kadang orang lain sudah meniru kita, ya, meniru ide-ide dan karya kita, tapi mereka tidak bisa ya meniru ketakwaan. Meniru ketakwaan itu susah, karena takwa itu karunia Allah ya. Walaupun mungkin orang tersebut secara kasat mata itu berhasil, populer, terkenal gitu ya, banyak murid, banyak jamaah, tapi dalam segi ketakwaan nggak bisa. Dia meniru kita itu nggak bisa. Makanya kita harus yang jadi pertama takwa ya. Karena kita akan ditiru, atau ya tadi, mereka tidak bisa meniru ketakwaan ya. Jadi takwa itu memang dari hati kita, dari karunia Allah ya. Otomatis berbahagialah ya kalau ternyata kita menjadi orang yang benar-benar takwa, dan orang lain susah meniru. Maksud di sini adalah karena kita biasanya karya atau ide kita itu ditiru orang lain gitu ya. Akhirnya kita jadi gimana gitu kan. Maka justru takwa itu ya yang paling penting. Takwa kita tidak bisa ditiru oleh orang lain ya, tidak bisa ditiru. Banyak sekali yang gagal ya. Jadi kelihatan kasat mata aja berhasil, populer, terkenal, bahagia, tapi
ujung-ujungnya futur, ujung-ujungnya malah jadi kebawa maksiat gitu kan yang meniru kita. Karena itu takwa itu memang karunia Allah ya. Makanya kita harus pegang erat takwa itu agar Allah semakin tambahkan takwa kepada kita ya. Karena takwa itu tidak bisa ditiru ya, tidak bisa ditiru. Kita harus bersyukur pada Allah atas ya insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi takwa itu yang menghasilkan kebahagiaan dunia akhirat ya. Kunci ini banyak orang yang gagal meniru ya gitu. Nah lalu di sini misalnya karya atau ide Anda sering ditiru oleh orang lain ya. Karya atau ide Anda sering ditiru orang lain, lalu kadang kita sedih gitu kan, kenapa sih dia selalu meniru ide-ide kita gitu kan. Nah, padahal kalau kita mau teliti gitu kan, kalau kita mau jeli gitu, kalau kita mau kembalikan semuanya kepada Allah, maka justru kita akan gembira. Di sini bergembiralah, bergembiralah wahai ahli ide, wahai ahli karya ya, pencetus ide, karena pahala akan lebih banyak dari yang meniru ya. Pahala kita akan lebih banyak dari yang meniru. Masa sih kita iri dengan kesuksesan dia, sedangkan kita nggak mikirin pahala yang kita dapat dari orang yang meniru kita. Itu tentunya itu suatu hal yang kalau kita melihat kuburan gitu ya, kita akan Masya Allah, ternyata orang itu yang meniru aku itu justru menjadi ladang pahalaku nanti buat di kuburan gitu ya. Makanya kita hitung-hitungnya itu kuburan kita tuh gimana gitu, kuburan kita tuh gimana, jangan ngitungnya aduh aku jadi nggak sukses nih ditiru dia, enggak, justru malah wah Masya Allah, inilah ladang keikhlasan dan ladang pahala yang besar untuk bekal saya di kuburan nanti ya. Mungkin dari segi keikhlasan saya kurang, akhirnya orang yang meniru itulah yang mungkin sukses, yang akhirnya pahala kita benar-benar besar gitu ya untuk bekal kita di kuburan gitu ya. Jika pahala banyak maka syarat jadi wali Allah terpenuhi ya kan, semakin banyak pahala gitu kan. Syarat jadi wali Allah kan menjalankan yang wajib, habis itu menjalankan yang sunnah itu kan pahala itu hitungannya gitu ya, pahala. Nah semakin banyak pahala, semakin banyak yang meniru, otomatis syarat kita menjadi wali Allah itu terpenuhi gitu, karena kita sudah menjalankan yang sunnah karena ditiru oleh orang lain gitu ya gitu. Lalu doa kita pun dikabul, Masya Allah ya. Kita hitungannya itu jangan hitungan dia lebih sukses, lebih populer, belum tentu doa dia dikabulin Allah kan. Intinya itu kalau kita mau bandingkan pilih sukses apa pilih doa dikabulin, tentunya kita pilih doa yang dikabulin kan. Ya udah, kalau pengen doa dikabulin ikhlas, cari pahala gitu kan. Nah insya Allah kalau kita mengikhlaskan segala sesuatu untuk Allah gitu ya, untuk mencari pahala Allah, maka doa kita pun dikabulin. Jadi jangan hitung-hitungannya itu kasat mata dunia doang, kasat mata sukses dunia gitu. Sukses dunia itu hanya kasat mata. Tapi kalau doa kita dikabulin, tiap doa kita dikabulin, itu suatu hal nikmat terbesar yang tidak semua orang dapat. Itu ya. Jadi hitung-hitungan kita itu pahala, hitung-hitungan kita itu gimana di kuburan, hitung-hitungan kita itu ya pokoknya hitung-hitungannya ikhlas ya, hitung-hitungannya itu ikhlas. Kalau kita ikhlas otomatis doa dikabulin gitu kan, seperti halnya kisah yang di dalam gua, karena keikhlasannya akhirnya masalah mereka pun terpecahkan atau mempunyai jalan keluar karena dikabulkan doa mereka, karena beramal solih dengan ikhlas gitu ya. Jadi intinya ke situ. Misalnya nih sekarang ya banyak debat di medsos, itu sebenarnya
Ada ciri-ciri ya, ada ciri-ciri ini ya, bukan menuduh, tapi memang ciri-ciri itu boleh ya, mengungkapkan ciri-ciri itu boleh. Oh, ciri-ciri orang yang gak ikhlas itu debat tanpa ilmu gitu kan, sering debat untuk biar populer terkenal, padahal di situ Allah melarang kita untuk debat tanpa ilmu gitu kan. Hanya orang-orang yang berilmu aja yang boleh debat gitu. Kalau belum berilmu jangan ya, apalagi belum bisa bahasa Arab. Itu udah ciri-ciri banget ya, ciri-ciri banget bahwa memang niatnya udah lain gitu, niatnya untuk ria biar populer terkenal, biar terlihat jadi terlihat soleh gitu kan. Nah itu jauhi ya, seperti itu jauhi, karena itu akan menghapus keikhlasan kita ya. Perbuatan-perbuatan tersebut akan menghapus keikhlasan kita yang membuat doa kita nggak dikabulin, dunia kita pun berantakan tentunya ya, karena diazab oleh Allah. Ya udah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.